Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezim Najibullah, calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fasilitator Pak Wahyu Adi Suprianto dan pengajar praktik Pak Gregorus Jebarus. Soal yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengingat para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Guru sebagai agen perubahan seyoginya harus dapat mengutamakan dialog kritis ketika membawa misi transformasi. Boleh berjalan menuju perubahan asalkan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog, terutama menumbuhkan komunikasi baik dan santun kepada ekosistem sekolah, stakeholder, dan masyarakat. Perubahan yang dilakukan guru tidak menanggalkan asas konvergensi, yakni bagaimana pendidikan seharusnya menjadi jalan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Guru memandang keberagaman peserta didik sebagai kekayaan dalam sebuah ruang kelas. Guru harus lepas dari belenggu menyamaratakan peserta didik. Guru sepatutnya berlaku sebagai seorang petani yang menyamai dan menumbuhkan beragam tanaman dengan perilaku yang berbeda. Soal nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut dengan 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia untuk memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Dengan mempelajari modul 1.1 ini sebagai seorang pendidik, pemikiran saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tetap menjadi filter bagi anak didiknya terhadap segala perubahan yang ada. Kemudian, seorang guru harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya dan berdialog. Soal nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah awal yang akan saya terapkan agar kelas saya mampu
bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai kodrat alamnya. Kemudian, tugas saya sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat alamnya tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Selanjutnya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berbasis permainan. Karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi anak-anak. Lalu saya akan mencoba pembelajaran berpusat kepada kebutuhan anak. Artinya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang dan kesempatan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada diri anak-anak didik saya. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat.